Hello guys, ketemu lagi dengan teman sukses di sini. Guys, kalian ingat peristiwa bubble.com di tahun 2000? Ini adalah peristiwa keruntuhan pasar saham, khususnya untuk saham internet di tahun 2000 setelah sebelumnya naik drastis di tahun-tahun sebelumnya. Tapi pernahkah kalian tahu jauh sebelum peristiwa itu terjadi, Buffett pernah mengingatkan orang-orang kaya di Amerika bahwa peristiwa bubble sebentar lagi akan segera tiba? Nah, hari ini kita akan bahas masalah ini lagi di tengah hiruk-pikuk saham teknologi Amerika Serikat yang juga sedang tinggi-tingginya. Apakah ini pertanda bahwa peristiwa mirip bubble.com akan segera terulang lagi? Tonton sampai akhir supaya kalian bisa melihat garis besarnya. Let's check it out. Kisah bermula di sekitar tahun 1998 hingga 1999. Ini adalah tahun yang gila. Internet baru saja lahir, dan semua orang merasa bisa jadi kaya mendadak hanya dengan membeli saham yang berakhiran .com. Tidak peduli perusahaan itu punya laba atau tidak, harganya naik gila-gilaan. Semua orang menjadi kaya di masa itu. Semua orang meraih keuntungan karena harga saham yang naik tinggi. Sementara itu saham Berkshire Hathaway milik Buffett justru anjlok 20%. Media mulai menyerangnya. Majalah Barron menulis judul pedas, kalimatnya seperti ini. What's wrong Warren? Mereka bilang Buffett tidak paham ekonomi baru. Ada juga yang bilang kalau metode Buffett sudah ketinggalan zaman. Semua orang mencemoohnya. Buffett seolah-olah kehilangan daya magisnya. Kebetulan, di setiap musim panas ada sebuah acara tahunan yang mengumpulkan para konglomerat di Amerika Serikat. Nama acara ini adalah Allen & Company Sun Valley Conference. Ini adalah sebuah konferensi bisnis dan keuangan super eksklusif yang khusus dihadiri oleh konglomerat di Amerika Serikat. Di sana nggak cuma para konglomerat di dunia bisnis aja, tapi berkumpullah pula para konglomerat dari industri teknologi dunia. Ada Bill Gates, Jeff Bezos, hingga Jerry Yang. Suasana sangat ceria. Semua orang merasa seperti jenius karena saham mereka naik ribuan %. Acara berlangsung meriah dan berjalan sesuai rencana hingga menjelang penutupan konferensi itu. Menjelang penutupan, Buffett diminta untuk memberi pidato guna menutup konferensi tersebut. Penonton mengharapkan pujian atau sekadar humor ringan. Namun ternyata Buffett naik ke panggung dengan membawa grafik-grafik berat yang membosankan. Ruangan seketika menjadi dingin. Buffett tidak bicara soal internet. Ia justru bicara soal sejarah. Ia memberikan dua analogi yang membungkam ruangan. Pertama, Buffett membicarakan tentang industri otomotif. Buffett bilang, di awal 1900-an ada 2000 perusahaan mobil. Industri ini mengubah dunia, tapi hampir semuanya bangkrut. Jika Anda bertaruh pada inovasi, kemungkinan besar Anda kehilangan uang. Kedua, ia membicarakan industri penerbangan. Sejak Wright Brothers terbang, industri ini tumbuh raksasa. Tapi hingga tahun 1992, secara kumulatif, seluruh maskapai penerbangan di Amerika menghasilkan keuntungan nol. Dengan kondisi seperti itu, banyak maskapai pesawat terbang jatuh bangkrut di tahun 1991. Lewat pidatonya itu, Buffett mengkhawatirkan hal yang serupa bakal segera terjadi di perusahaan-perusahaan internet. Mengapa Buffett mengatakan hal seperti itu? Meskipun harga saham .com pada saat itu naik tinggi, namun pada kenyataannya hampir semua perusahaan internet di saat itu ternyata merugi. Tidak ada uang yang masuk ke dalam perusahaan. Pesan Buffett pada saat itu jelas. Hanya karena sebuah teknologi mengubah dunia, bukan berarti perusahaan itu adalah investasi yang bagus. Buffett benar-benar meragukan saham-saham tersebut bisa naik lebih jauh di kemudian hari. Ketika Buffett selesai berpidato, terjadi apa yang disebut sebagai the dead silence. Sebuah keheningan yang mematikan. Tidak ada standing ovation. Para CEO muda di sana saling melirik dan berpikir kalau Buffett sudah ketinggalan zaman. Mereka berpikir bahwa ini adalah dunia yang baru dan pola berpikir Buffett sudah usang. Mereka tetap berpikir bahwa perusahaan internet tidak akan tumbang. Kurang dari setahun kemudian, tepatnya di bulan Maret tahun 2000, gelembung itu pecah. .com bubble meledak hebat. Saham-saham yang dipuja di Sun Valley rontok 80%,
90%, bahkan banyak yang jadi nol. Dunia tersadar seketika. Buffett tidak ketinggalan zaman. Dia hanya satu-satunya orang yang tetap menggunakan logika di saat semua orang menggunakan emosi. Kekayaan Buffett kembali melesat, sementara mereka yang mengejeknya harus kehilangan segalanya. Ketika gelembung meletus dan indeks Nasdaq hancur, portofolio Buffett yang berisi perusahaan-perusahaan all economy yang membosankan justru terbukti sangat tangguh. Antara tahun 2000 hingga 2002, saat pasar saham secara keseluruhan turun sekitar 37%, saham Berkshire Hathaway justru naik sekitar 30%. Investor yang tadinya panik di saham teknologi mulai memindahkan uang mereka ke perusahaan yang memiliki arus kas nyata, dan Berkshire menjadi tempat perlindungan utama. Nah, sekarang kita kembali ke tahun ini. Kita akan bandingkan kondisi hari ini dengan apa yang terjadi di tahun 1999. Di tahun 2025 ini, saham-saham teknologi Amerika Serikat sudah melambung tinggi. S&P 500 juga mencatatkan rekor tertingginya di tahun ini. P/E ratio dari S&P 500 saat ini mencapai sekitar 27-30 kali dari laba bersihnya. Berita lebih buruknya adalah, perusahaan besar seperti Tesla, Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet, Meta dan Amazon menyumbang sekitar 35% bobot dari total keseluruhan nilai S&P 500. Artinya harga S&P 500 yang tinggi, ternyata hanya disumbangkan dari perusahaan teknologi ini. Gak hanya itu, mereka ini juga memiliki nilai P/E ratio yang tinggi. Coba kalian lihat datanya ini. Meskipun harga saham sudah melambung tinggi, berita baiknya adalah, para perusahaan raksasa ini sudah menghasilkan keuntungan secara nyata. Jadi, ada satu perbedaan mendasar dengan kondisi bubble.com di tahun 2000. Meskipun menghasilkan keuntungan, namanya bubble bisa saja terjadi bukan? Ingat, menjelang bubble.com, saham-saham yang berbau internet melambung tinggi sekali, sedangkan saham-saham all economy yang dimiliki Buffett cenderung stagnan atau bahkan turun. Data S&P 500 yang didominasi oleh saham teknologi jelas menunjukkan bahwa saham teknologi sudah melambung tinggi di saat ini dan saham-saham all economy mungkin bisa dibilang tidak naik sedrastis itu. Apakah kalian melihat persamaannya? Kalau iya, apakah ini artinya sudah terjadi bubble di sektor teknologi? Kemarin aja udah gempar ada berita bahwa Buffett sudah keluar dari saham Apple dan S&P 500. Apakah itu adalah pertanda besar dari Buffett? Nah, gue mau tanya nih, dengan kondisi seperti ini, apakah peristiwa mirip bubble.com akan terjadi? Kasih komennya di kolom komentar ya. Kalau kalian suka dengan video tentang Buffett, kasih ide juga ya. Jangan lupa share video ini supaya kalian jadi teman sukses bagi mereka. Gue undur diri, see you next time, bye-bye.